Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi menuju siang. Apa kabar semua anak ibu? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam proses belajar mengajar meskipun daring ya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan sehingga dapat menjalani aktivitas seperti biasa, khususnya dalam mengikuti pembelajaran kita. Anak ibu semua, sebelum dilanjut, ibu ingin tanya dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ketua kelas, silakan. Yang hadir 24 orang Bu. 24 orang. Yang tidak hadir? Ada 6 orang. Oke, ada 6 orang. Oke, terima kasih laporannya Ketua kelas. Absensi kita hari ini ada 6 orang yang tidak hadir. Semoga mereka yang mungkin sakit atau ada kendala lain minggu depan bisa mengikuti pembelajaran kembali dengan Ibu ya. Sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu ingin mereview dulu materi sebelumnya. Barangkali ada yang masih ingat materi tentang taat dan etos kerja. Silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih mengingat? Silakan Aulia, hidupkan kamera ya nak. Iya Bu. Iya. Bagaimana dengan materi kita sebelumnya? Apa ada yang masih ingat tentang taat dan etos kerja? Kesimpulannya ya Bu? Iya. Kesimpulannya kita harus patuh dan taat terhadap suatu peraturan dan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan yang bernilai memuaskan Bu. Iya, bagus. Ya, taat pada aturan dan berlomba-lomba pada kegiatan yang bermanfaat. Bagian daripada intisari taat dan etos kerja pada materi sebelumnya. Di mana taat aturan itu bisa saja berlaku di lingkungan sekolah kita, ya, sebagai siswa mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga ada etika yang harus kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga sebagai warga negara. Karena itu dimanapun kita berada, kita harus taat pada aturan yang berlaku, ya, dan terus giat dalam melakukan kebaikan, ya. Oke, untuk hari ini kita akan memasuki materi toleransi. Barangkali ada yang tahu toleransi itu apa atau ada yang bisa memberikan contoh. Apa itu toleransi, entah itu dalam lingkungan keluarga atau di rumah. Silakan yang bisa. Anak ibu, siapa yang bisa nak? Hidupkan kamera dan jangan mute-kan audionya. Bu. Iya, silakan. Namanya siapa? Toleransi. Namanya Randy siapa Setiawan, nak? Bu. Siapa nak? Randy Setiawan. Oh, Randy. Yuk, silakan Randy. Apa itu? Toleransi itu menghormati, menghargai. Ini toleransi dalam agama ya Bu? Atau Iya, benar. Boleh, silakan. toleransi antar umat beragama merupakan sikap yang saling menghormati. Iya, menghargai. Itu. Iya, benar. Selain itu ada lagi contohnya nak? Selain menghormati agama yang lain antara kita? Menghargai pendapat orang lain. Iya, diulangi Kalam. Gimana? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Oke, satu orang lagi barangkali ada yang masih ngasih masukan tentang materi kita hari ini. Silakan. Namanya siapa nak? Yang lain silakan mute dulu ya. Giliran yang lain yang mau bicara silakan. Nelly, bisa beri kesimpulan untuk atau memberikan gambaran tentang materi kita pada hari ini nak? Toleransi, Nelly. Yang lain mute ya nak, audionya.
Ada? Oke, barangkali terkendala di teknis, nggak apa-apa. Ya, itu tadi beberapa contoh yang diberikan temannya, baik dari Randy maupun Raja Kalam, bahwa toleransi itu berhubungan dengan menghargai agama orang lain dan juga menghargai perbedaan pendapat yang ada. Ya, oke. Karena itu di sini Ibu ingin menyampaikan bahwa toleransi dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah melampirkan beberapa sumber belajar ya di channel Meet kita nak. Di sana banyak sekali link YouTube yang Ibu sudah share sesuai dengan atau yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ada materi YouTube dari Buya Yahya, ada dari Adi Hidayat, Ustadz Hari Hidayat, ya, ada dari Quraisy Shihab. Nah, nanti itu bisa dibuka sebagai sumber belajar kita untuk pengembangan materi pada hari ini selain PowerPoint nanti yang Ibu akan sampaikan. Oke ya. Karena itu apa kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini yaitu menganalisa atau menganalisis ya nak makna daripada Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang berkenaan. Yang berkenaan tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kenapa ada tindak kekerasan? Karena ini korelasinya dengan hadis yang berkenaan tentang toleransi. Ya, anak-anak Ibu boleh buka di sana atau ada di surah Al-Maidah ayat 32. Ya, boleh. Karena itu banyak sekali sumber belajar yang Ibu sudah sediakan di channel kita. Tinggal anak Ibu aja untuk mengembangkan materinya sesuai dengan sumber yang tersedia. Oke ya. Apa indikatornya? Pertama, anak Ibu di sana kalian harus mampu mengidentifikasi dalil-dalil tersebut ya. Terus menafsirkannya. Apa itu yang ditafsirkan? Ya dari yang berkenaan tadi. Terus mengkorelasikannya. Setelah tahu makna ayat dengan menafsirkannya, bisa mengambil intisari daripada makna dan kandungannya dengan mengkorelasikannya dengan kejadian atau peristiwa di lingkungan kita sehari-hari ya nak. Setelah itu kalian kumpulkan hasil pendapatnya ini melalui kesimpulan pada tim kelompok. Karena itu hari ini Ibu akan menerapkan model pembelajaran mind mapping yang mana di sini tujuannya adalah bagaimana anak-anak Ibu mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk membahas materi kita pada hari ini ya dengan sistem kerja kelompok yang ada di mana yang mampu mencermati dengan baik bisa memberikan ilmunya pada teman yang kurang analisanya atau saling berbagi ilmu melalui kelompok tadi. Bagaimana caranya Ibu? Nah, kita kan punya medianya, ada handphone ya. Bisa saling chat dulu, saling memberikan masukannya, saling memberikan pendapatnya sesuai dengan apa yang sudah diambil dari intisari menafsirkan tadi. Nah, nanti salah satu di antara kita ada yang mewakili untuk menyampaikan secara umum. Ya, nah, siapa yang dipercaya boleh, atau mungkin semuanya nanti mau berbicara sesuai dengan pendapatnya boleh. Tapi di sini karena kita berkelompok, mengingat waktu terbatas, sehingga nanti kita akan hanya memberikan satu kesempatan satu orang dalam kelompok tersebut untuk menyampaikan hasil kesimpulan daripada kerja tim kelompok anggotanya. Oke ya nak? Nah, itu antara lain daripada bentuk mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Yang intinya adalah tujuan kita ingin mencapai agar siswa mampu mengidentifikasi ayat, ya makna ayat, mampu menafsirkannya, mengkorelasikannya, mengumpulkannya dalam bentuk kesimpulan dengan melalui sistem diskusi yang dilakukan dalam tim kelompok tersebut. Sehingga apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini bisa ya dilakukan dengan kerjasama yang baik. Oke ya anak-anak Ibu. Satu lagi di dalam sana juga ada Ibu upload di channel Meet kita LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, di mana anak Ibu
Tadi kan Ibu sudah himbau, silakan dibuka itu, karena itu bagian daripada panduan dasar kita hari ini untuk mengikuti pembelajaran, di mana di sana ada instruksi anak-anak Ibu untuk bekerja dalam tim kelompok, ya, sehingga anak-anak Ibu nanti di dalam bekerja tim, ya, sudah sesuai dengan aturan yang diharapkan, sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Apa itu? Yaitu di sana, ya, setelah menyimak daripada materi Ibu ini, salah satunya kalian tiap kelompok diberi kesempatan untuk mengamati videonya, ya, pembelajaran yang berkenaan YouTube, ya, link tadi jurnal, ya, silakan. Terus tiap anggota kelompok mencatat hasil pengamatannya dari berbagai sumber yang ada. Terus diskusikan bersama hasil pengamatan masing-masing dalam kelompok. Ya, nanti dari sana baru tiap kelompok membuat contoh perilaku dengan mengkorelasikan, ya, kenyataan hidup kita sehari-hari yang ada di sekitar kita, ya nak. Setelah itu hasil dari pengamatan semua tim kelompok dikumpulkan. Nah, biasanya ini dikoordinir oleh ketua kelompok ataupun sekretaris kelompok. Nah, dari hasil kesimpulan teman-teman anggota kelompok itulah nanti yang akan disampaikan, akan didiskusikan, ya, dibuat kesimpulannya dan disajikan melalui diskusi, ya, atau pemaparan kepada Ibu, dan Ibu akan memberikan penilaian baik secara individual maupun secara kelompok yang terbaik yang mampu memberikan kesimpulan yang baik juga, ya. Karena itu sambil kita menunggu hasilnya dari apa yang anak Ibu sudah peroleh sumber-sumber belajarnya, silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 7 menit saja, ya, karena semua sudah tersedia sumber belajarnya, tinggal anak Ibu mengamatinya, mencermatinya, dan mengambil satu catatan khusus dan menyimpulkan, ya. Oke, 7 menit dari sekarang Ibu kasih waktu, silahkan, ya, sambil menunggu kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, Ibu juga akan membuat catatan tentang penilaian Ibu pada kalian. Oke ya nak, silakan dari sekarang. Sebelumnya ada pertanyaan barangkali? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan dilanjut. 7 menit dari sekarang, ya. Oke, silakan. Ya, sambil bekerja kelompok, Ibu tanya dulu, nama ketua kelompok 1 siapa, nak? Aji, Bu. Aji Ananta Tirta. Aji, panggilannya Aji aja ya? Aji. Ya, Bu. Aji, panjangnya siapa, nak? Karena Ibu langsung nilai ini Ananta nanti. Tirta. Ananta. Ini yang ngomong sendiri ya, Ajinya ya? Ya. Ya, Oke, silakan ya nak, dikoordinir teman-temannya kalau bisa buat kesimpulan yang terbaik, karena apa nanti yang kamu sajikan kepada Ibu dari hasil kesimpulan teman-temannya semua, Ibu akan nilai dan akan berikan reward bagi kelompok yang terbaik. Oke ya, silakan Aji dilanjut. Kelompok 2, ya. Bu, kelompok 2 Gilang. Siapa nak? Kurang jelas, putus-putus. Bu. Gilang, Gilang. Ada suara Gilang nggak ya? Ibu bisa dengar nggak Gilang ya? Atau lagi sibuk berdiskusi dengan temannya? Jaringannya lagi bermasalah, Bu, wifi-nya. Iya. Jadi dia belum. Iya, tapi nanti di saat presentasi ke Ibu ada yang bisa mewakili ya di antara anggota kelompoknya ya, nak? Ada Ya, yang Bu. bisa mewakili. Oke, siapa nanti? Dinda ya? Dinda nanti ya? Iya. Oke, siap-siap Dinda ya mewakili Gilang sebagai ketua kelompok ya, nak? Oke, silakan lanjut diskusinya. Lanjut kelompok 3. Kalam, Bu. Kalam. Oke, Raja Kalam, Bu. Iya, Raja Kalam. Oke. Nah, Iya, semua Ibu sudah kantongi nama-nama ketua kelompoknya yang sudah terkoordinir dari awal tadi kepada kelompok 1 Aji dengan anggotanya masing-masing, Gilang atau Dinda dengan anggotanya masing-masing, serta si Raja Kalam dengan anggotanya masing-masing. Silakan berembuk dari sekarang ya nak. Ibu ini sambil ngobrol ini sambil menunggu hasilnya ini biar enggak senyap, Bu. ya. Iya, silakan nak. Ini ya, Bu. Tadi Pilih salah satu videonya ya, Bu.
Boleh. Di sana kan di LKPD ada itu instruksinya, misalnya kelompok 1 apa di situ. Boleh salah satunya diambil gambarnya, nak, yang mana yang mau Kan, nanti nah, cermati. baru kita simpulin kan, Bu? Baru kasih contoh kan? Iya, benar. Ini dengan siapa ya yang bicara? RS. RS siapa, Randy nak? Setiawan, Bu. Oh, Pendi. Ya, Randy. Ya, oke. Bagus, Randy. Silakan. Nanti hasil analisa kamu itu boleh diserahkan atau didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Ya, kalau disepakati, disetujui, nanti dibuat kesimpulannya bersama-sama. Ya, nak? Oke, bagus. Silakan dilanjut diskusinya. Waktu masih ada. Untuk mengambil penilaian, Ibu akan memeriksa dulu tugas kalian dengan mempertanyakan hasil daripada kesimpulan masing-masing anggota. Karena itu, biar semua tidak berbicara, karena waktu kita singkat, mungkin dari masing-masing kelompok ada yang bersiap untuk mewakili menyampaikan daripada kesimpulan kelompoknya sesuai dengan pendapat setiap anggota, ya. Oke, siapa dulu nih? Dari kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan? Silakan. Kelompok mana dulu? Raja Kalam, siap dari kelompok 3? Ada, Bu. Raja Kalam udah siap, nak? Menyampaikan? Iya, nggak mesti Raja Kalam, mungkin dari kelompok lain, kelompok 1. Silakan. Sabar ya, Bu. Iya, ini sepertinya nanti hasilnya bagus ini semua kesimpulannya ya, karena lama sekali ini dalam membuat analisa ya, mencermati materinya. Oke, Ibu akhiri waktunya dengan hitungan mundur. Hitungan mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kelompok 1, Aji, silakan menyampaikan hasil daripada kesimpulan dari catatan atau analisa dari teman-teman anggota kelompoknya. Silakan Aji, sampaikan, nak. Buka kamera ya. Belum siap berdiskusi, Bu. Masih sibuk dengan pendapat masing-masing ya. Iya, Bu. Insya Allah minggu depan kita akan tim kelompok ini lagi ya, dengan penugasan yang berbeda. Karena itu harus jaga kekompakan ya dengan tim kelompok masing-masing. Oke ya. Jangan lupa LKPD-nya jadikan acuan dalam mengerjakan tugasnya. Kelompok 3 nih, Bu. Sudah siap, nak? Oke. Yang gambar 3. Iya, boleh. Ya, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Tunggu dulu, ini sudah mau menyampaikan Raja Kalam? Raja Kalam sudah mau menyampaikan. Buka dulu kameranya biar Ibu lihat orangnya. Sekaligus. Ya, oke nak. Karena Ibu rekam nih. Yuk, silakan. Silakan. Silakan Raja. Bagaimana hasil kesimpulannya, nak, dari kerja kelompoknya? Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama, ras, suku, serta agama. Terus? Bisa berikan contoh bentuk menghormati antar agama itu seperti apa bentuk perilaku sikapnya? Tidak memaksakan agama terhadap menghormati agama yang sedang beribadah. Iya, menghormati agama lain yang sedang beribadah. Bagus. Ada contoh lain lagi? Selain pada menghormati agama orang lain dengan menghormati mereka di saat sedang beribadah, tidak mengganggunya. Ada contoh lainnya? Saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan satu sama lain.
Iya, benar. Di saat kita beri pertolongan, tidak harus kita yang seiman. Mungkin yang beda agama, beda suku, juga kalau butuh bantuan, kita harus membantu. Oke, ada tambahan lagi? Raja, sebelum udah ya, Bu? Ibu ke kelompok lain? Ya, Tam. sudah? Ada tambahan? Tidak ada. Tidak memaksa. Oh, tidak ada. Sebentar, nak. Ini siapa? Kelompok mana? Raja Kalam dari kelompok 3 ya? Ya. Oke, silakan di-mute lagi, nak, audionya. Ya, lanjut. Kelompok berikutnya, kelompok 2 yang dikawal oleh Gilang atau Dinda. Silakan, nak. Kesimpulannya. Dinda, ya, Dinda, silakan. Ayo buat kesimpulan daripada hasil analisa teman-temannya. Silakan, Dinda. Dekatkan sedikit audionya ya, nak. Kayaknya putus-putus, Dinda. Dekatkan sedikit ya. Ya, coba ulangi, nak. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok. Baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan. Toleransi dari walaupun banyak mata golongan yang berbeda, dan toleransi karena keinginan untuk Oke, walaupun terputus-putus, tapi Dinda sangat baik sekali dalam memberikan hasil kesimpulan teman-temannya. Ya, ada tambahan lagi, Dinda? Ada tambahan lagi? Nah, silakan lanjut. Ya. Contoh sikap toleransi. Contohnya itu ada menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Ya. Tolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Iya, oke, bagus. Seperti ini yang Ibu harapkan dari setiap kelompok ya, mampu mengembangkan sumber belajar yang ada dengan hasil mengamatinya yang baik sehingga mampu melakukan kesimpulan dalam tim kelompoknya dengan optimal. Ya, nak? Oke, terima kasih Dinda dari kelompok 2. Silakan yang terakhir dari Aji Ananta. Ya, Bu. Ya, silakan Aji. Toleransi itu intinya kita harus saling menghormati sesama pendapat orang dan pihak lain dan juga ajaran pihak lain walaupun kita tidak setuju dengan pihak tersebut. Selanjutnya, lalu contoh bertoleransi itu contohnya seperti kita harus jaga dan mempererat tali silaturahmi sesama antar masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Pergolongan. Oke. Ada lagi, nak? Dan kita juga harus menghargai pendapat warga lain yang berlainan ketika mengadakan rapat atau musyawarah. Benar, salah satunya itu ya, perbedaan pendapat tidak hanya dalam bentuk keyakinan yang berbeda, tapi dalam melakukan rapat atau musyawarah pun terkadang kita juga berlaku adanya perbedaan yang bisa saja menimbulkan pertikaian. Nah, itu harus saling menghormati. Yang lainnya lagi? Aji, ada lagi, nak? Tunggu, Bu. Kita juga tidak boleh saling menghina atau mengejek antar sama masyarakat. Iya, benar. Tidak boleh saling menghina atau mengejek karena hal-hal kecil seperti itu pun bisa menimbulkan pertikaian ya, sehingga bisa terjadi pertikaian di antara masyarakat di sekitar. Oke, terima kasih banyak nak Aji dari kelompok 1 ya. Oke, silakan dimut kembali audionya. Dari hasil pengamatan Ibu selama berlangsung diskusi kelompoknya ya, dan juga dari hasil penilaian Ibu terhadap kesimpulan yang dapat diberikan oleh setiap masing-masing kelompok, akhirnya Ibu bisa memberikan penilaian bahwa ternyata dari 3 kelompok ini yang berhasil memberikan
kesimpulan yang baik, yang lain juga semua baik. Nah, tapi pasti ada yang terbaik ya, yang lebih mampu memberikan kesimpulan lebih baik dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kelompok Aji Ananta. Ibu berikan nilai 90 ya. Yang kedua kelompok Dinda, walaupun terputus-putus jaringannya, tapi dari hasil kesimpulan yang Ibu simak dan kita semua dengarkan bersama itu juga baik ya, sangat baik. Karena itu Ibu berikan nilai 88. Dan yang terakhir Raja Kalam, sepertinya masih harus digenjot lagi ya nak, daripada tim kelompoknya ini untuk bekerja sama dengan baik dalam memberikan pendapat. Karena itu Raja Kalam Ibu kasih nilai 85 timnya ya nak. Nah, untuk secara individu yang mendapatkan nilai terbaik adalah Aji Ananta. Oke, itu saja untuk penilaian Ibu hari ini. Reward untuk kalian yang kelompok terbaik berarti kelompok 1. Semoga dipertahankan terus karena insya Allah materi berikutnya kita akan tetap menggunakan model pembelajaran mind mapping ini, yaitu kerja kelompok, di mana kita berharap dari setiap anggota mampu berpikir kritis, ya nak, mampu berpikir kreatif, sehingga mampu saling motivasi untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang terbaiknya untuk bisa dijadikan sebagai kesimpulan dalam proses belajar mengajar kita hari ini. Hasilnya alhamdulillah baik ya. Oke. Untuk itu ucapkan dulu alhamdulillah untuk kelompok 1. Aji selamat ya. Oke. Yang lainnya tetap semangat juga. Kalau bisa minggu depan pertemuan kita lebih aktif lagi ya, lebih semangat lagi ya nak. Nah, untuk tugas selanjutnya itu di channel Meet. Selain LKPD, lembar LKPD, ada juga Ibu lampirkan ya soal untuk pengetahuan kita, nilai pengetahuan, dan juga ada lembar penilaian sikap yang Ibu upload di asesmen penugasan. Silakan nanti anak-anak Ibu isi, unduh dulu, baru diisi. Setelah itu diupload ulang kembali ya. Jadi nanti Ibu bisa memberikan penilaian langsung otomatis nilainya. Oke ya nak, itu untuk penugasannya. Atau untuk penilaian sikapnya, silakan dikerjakan dulu sehingga Ibu nanti bisa memberikan penilaian apakah betul kalian dalam sehari-hari bersikap secara toleransi. Oke ya. Nah, untuk minggu depan materi kita masih materi yang sama, hanya submaterinya berbeda ya. Di mana nanti minggu depan tadinya adalah tentang mendemonstrasikan atau menyajikan daripada hafalan Quran surah Yunus ayat 40-41 ya nak. Terus mendemonstrasikan hafalan daripada surat Al-Maidah 32 maupun hadis yang terkait. Nah, biar gak berat, boleh satu orang satu dalil saja. Yang mana yang merasa nyaman untuk dihafalkan, karena nanti masing-masing kelompok lagi kita akan merembukkan dan saling mendemonstrasikannya di antara kelompok sendiri. Nanti terakhir kalian mampu menyampaikannya secara langsung ke Ibu dan Ibu akan berikan penilaian lagi. Oke ya, itu saja nak untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita umur panjang, ketemu lagi ya di minggu depan. Karena dalam situasi pandemi begini, kita harus terus jaga kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat, ya. Nah, terdapat otak yang cerdas dan juga hidup yang bahagia. Karena itu terus jaga imun, tetap jadi anak yang baik bagi orang tua, ya, dan laksanakan ibadah tepat waktu. Semoga semuanya berkah. Demikian anak ibu pertemuan kita pada hari ini nak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.